Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Asraful Hayati, salah satu mahasiswi program studi farmasi Universitas Hamzan Wadi dari kelas 1A dengan NPM 2205010006. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Video pembahasan tentang sistem pencernaan pada manusia ini saya buat untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Nah, pengertian dari sistem pencernaan manusia adalah sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari-sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Selanjutnya, proses pencernaan pada manusia ini terbagi atas 5 macam, yaitu ingesti, pencernaan mekanik, pencernaan kimiawi, penyerapan, pengikisan atau pembuangan. Yang pertama itu adalah ingesti. Ingesti ini merupakan proses menaruh atau memasukkan makanan di mulut, biasanya menggunakan tangan atau alat bantu seperti sendok, garpu, dan lainnya. Ya, seperti kita makan, memasukkan makanan dari tangan. Yang kedua itu adalah pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik ini adalah proses menggumpal makanan dari besar menjadi kecil dan lembut. Proses ini kita lakukan secara sadar. Nah, yang kita lakuin itu kayak menggigit makanan yang udah kita masukin secara ingesti tadi. Selanjutnya adalah proses kimiawi. Proses kimiawi ini merupakan proses pencernaan yang mengubah molekul-molekul zat makanan yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana sehingga mudah untuk dicerna. Pencernaan kimiawi ini dilakukan oleh enzim sehingga prosesnya itu kita tidak sadar karena diatur oleh enzim. Yang keempat itu adalah penyerapan. Penyerapan ini merupakan gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator dan limpatik kapilaris melalui osmosis, transport aktif, dan difusi. Yang terakhir itu adalah penyingkiran. Penyingkiran ini merupakan pembuangan material yang tidak dicerna dari trakt pencernaan melalui defekasi atau kayak pembuangan gitu pas kita BAB. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ dalam sistem pencernaan manusia yang terdiri dari saluran pencernaan dan saluran pencernaan tambahan. Saluran pencernaan mencerna makanan, memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil dan menyerap bagian tersebut menuju pembuluh darah. Organ-organ yang termasuk di dalamnya adalah mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, serta usus besar. Dari usus besar, makanan akan dibuang keluar tubuh melalui anus ketika kita BAB. Yang kedua itu adalah organ pencernaan tambahan atau aksesoris gitu. Organ pencernaan tambahan ini berfungsi untuk membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerjanya. Gigi dan lidah terdapat dalam rongga mulut, kantung empedu, serta kelenjar pencernaan akan dihubungkan kepada saluran pencernaan melalui sebuah saluran. Kelenjar pencernaan tambahan akan memproduksi sekret yang berkontribusi dalam pemecahan bahan makanan. Gigi, lidah, kantung empedu, beberapa kelenjar pencernaan seperti kelenjar ludah, hati, dan pankreas itu adalah organ pencernaan tambahan. Selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia. Di dalam gambar sudah terdapat rongga mulut, kerongkongan, hati, lambung, pankreas, kantung empedu, usus halus, usus besar, rektum, anus. Nah, dari gambar-gambar ini pasti muncul pertanyaan, apa sih organ-organ ini dan apa sih fungsinya dalam sistem pencernaan? Jadi selanjutnya akan saya bahas. Nah, yang pertama itu adalah mulut. Mulut merupakan pintu masuk makanan. Karena makanan itu kita masukkan melalui mulut, kayak proses ingesti tadi. Nah, di dalam mulut ini terdapat lidah, rongga mulut, kelenjar ludah, dan gigi. Jadi fungsi mulut ini ada bermacam-macam, yaitu menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan oleh lidah, membantu menelan makanan. Di dalam mulut ini juga terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanis. Yaitu mekanis itu ketika kita menggigit makanan dan menghaluskannya dari besar menjadi kecil. Sementara dengan kimiawi itu oleh ludah yang mengandung enzim ptyalin. Dari
dari penjelasan mulut tadi kita mendapatkan gambar nih rongga mulut itu kayak gimana. Nah, ini adalah gambar dari rongga mulut yang terdiri dari langit-langit, gigi, gusi, tulang langit-langit, pembuluh darah, dan saraf langit-langit. Ada amandel dan juga ada lidah. Selanjutnya dari mulut makanan itu akan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan ini adalah penghubung antara mulut dan lambung. Kerongkongan disebut juga sebagai esofagus. Kerongkongan berbentuk tabung dan terdapat otot. Otot pada kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan menggunakan gerak peristaltik. Nah, di sini ada gambar kerongkongan di mana ada panah. Makanan itu berasal dari mulut kemudian menuju ke lambung. Kerongkongan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian superior yang sebagian besar terdiri dari otot rangka, bagian tengah yang terdiri dari campuran otot rangka dan otot lurik dan otot polos, bagian inferior yang terdiri dari otot polos. Selanjutnya dari kerongkongan itu makanan masuk ke lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna berbagai zat makanan. Letak lambung berada di bawah sekat rongga badan. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan menggunakan enzim pepsin, enzim renin, enzim lipase, dan asam lambung atau HCl. Nah, ini adalah gambar lambung yang terdiri dari 3 bagian utama yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Di ujung bagian atas atau otot kardia itu yang berbatasan dengan kerongkongan terdapat sphincter yang berfungsi untuk menjaga makanan agar tidak keluar dari lambung dan dimutahkan kembali. Sedangkan di bagian bawah yang berbatasan dengan usus disebut sphincter pilorus. Selanjutnya dari lambung makanan akan masuk ke usus halus. Usus halus ini adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Di sini juga terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim tripsin, enzim disakarase, enzim erepsin, dan enzim lipase. Sari-sari makanan diserap melalui jonjot-jonjot usus yang disebut villi. Seluruh sari makanan kecuali asam lemak dan gliserol diangkut melalui vena porta menuju ke hati, sedangkan asam lemak dan gliserol diangkut melalui pembuluh limfa. Ini adalah gambar usus halus yang terdapat usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Nah, dari usus halus makanan tersebut akan masuk ke usus besar. Nah, usus besar ini merupakan usus yang terbesar. Dari namanya aja kan udah usus besar, pasti yang terbesar. Fungsi dari usus besar ini adalah untuk memilah kembali hasil pencernaan. Di sini terjadi penyerapan air dengan jumlah yang terbesar daripada organ lain dan terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri. Nah, ini adalah gambar dari usus besar tersebut yang terdiri dari usus buntu, kolon adendens, kolon transpersum, kolon descendens, dan rektum. Nah, di rektum inilah tempat penyimpanan feses atau kotoran kita sebelum dikeluarkan melalui anus. Nah, masuk ke bagian terakhir setelah disimpan di rektum, makanan ini akan melewati anus. Anus ini adalah dubur penghalang antara rektum dengan lingkungan luar tubuh. Di anus terdapat otot sphincter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan feses melalui proses defekasi atau buang air besar. Nah, ini adalah gambar anus yang terdiri di dekat rektum dan memiliki otot sphincter dan vena di sebelahnya. Fungsi otot sphincter adalah untuk membuka atau menutup anus, sedangkan fungsi rektum adalah untuk menyimpan feses sementara waktu sebelum dia dikeluarin pas kita BAB. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada salah penyebutan, dan terima kasih buat yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.